Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Dengan anggota kelompok Arzika, Efrida, Nisa Fatihah, dan Puan. Untuk pendahuluan, munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Kata dasar dari pernikahan adalah nikah. Kata nikah mempunyai makna yang sama dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nikah termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau sunnah Rasul. Dalam hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Beliau bersabda, "Akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka dia bukanlah dari golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maaf dipotong, yang presentasi tolong dibuka kameranya, Neng. Gelis. Ya. Semua yang presentasi. Pengertian. Pertama, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa menurut hukum Islam. Yang kedua, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau misalkan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdal ba'dukum ila ba'di wa husna minkum misaqan ghalidha. Bagaimana kamu akur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Tujuan pernikahan. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Apabila tujuan pernikahan yang bersifat umum itu diuraikan secara terperinci, tujuan pernikahan yang Islami dapat dikumpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memasuki hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah. Artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Jika dikerjakan, tidak mendapat pahala, dan jika ditinggalkan, tidak berdosa. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya wajib. Apabila seorang yang mampu secara finansial dan juga sangat berisiko jatuh ke dalam perzinahan, karena zina merupakan dosa besar, Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia orang yang mampu dan takut tertimpa risiko zina. Yang kedua, sunnah. Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan,
Walaupun tidak segera menikah, maka hukum nikahnya sunnah. Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, jika di antara kamu memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kelamin atau kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa itu penjaga hatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila orang yang sudah mampu namun tidak merasa takut jatuh kepada zina disebabkan karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif, orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah namun tidak sampai wajib. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapat keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tidak menikah. Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, nikahlah karena aku bangga berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib Nasrani. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ibnu Abbas berkata, orang yang tidak mau menikah tidak sempurna ibadahnya. Yang ketiga, hukumnya haram jika menikah. Yang pertama, dengan ketujuan untuk menguasai harta atau menyakiti calon pasangannya. Yang kedua, tidak lengkap syarat sahnya dan rukunnya, seperti tidak ada wali dan saksi. Dan yang terakhir, tidak mampu memberi nafkah. Yang keempat, makruh. Jika lelaki tidak sanggup menafkahi lahir batin, belum mampu dan belum cukup usianya. Dan yang terakhir, hukumnya adalah mubah. Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk melahirkannya. Yang selanjutnya ada rukun nikah. Rukun nikah berarti ketentuan-ketentuan dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah. Rukun nikah ada 5, yaitu yang pertama adanya calon suami dengan syarat laki-laki yang sudah berusia dewasa, beragama Islam, tidak terpaksa atau dipaksa, tidak sedang dalam ihram dalam haji, dan bukan calon istrinya. Yang kedua, ada calon istri dengan syarat wanita yang sudah cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suami, dan tidak dalam keadaan ihram atau haji atau umroh. Yang ketiga ada wali nikah, yaitu orang yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Lalu wali nikah ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Sedangkan wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden akan dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama akan mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor kepala urusan agama Islam yang ada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah jika nasab tidak ada atau tidak bisa memenuhi tugasnya. Nah, wali nikah itu memiliki syarat, yaitu beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali nikah. Lalu laki-laki, balik dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil dan tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Lalu yang keempat ada 2 saksi. 2 orang saksi ini syaratnya harus beragama Islam, laki-laki balik atau dewasa, dan berakal sehat, dapat mendengar, melihat, berbicara, adil, dan tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Yang kelima ada akad nikah, yakni ucapan ijab qabul. Ijab adalah ucapan wali atau dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Suami wajib memberi mas kawin atau mahar kepada istrinya karena merupakan syarat nikah. Tetapi mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya sunnah. Suruhan untuk memberi mas kawin terdapat dalam surat An-Nisa ayat 4. Menghadiri walimah bagi yang diundang hukumnya wajib, kecuali ada uzur atau halangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan walimah berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada mahram. Mahram adalah wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena sebab-sebab tertentu. Mahram terbagi menjadi 2, yaitu mahram mu'abad yang tidak boleh dinikahi selamanya,
Yang kedua, mahram muakkad, yaitu tidak boleh dinikahi sementara waktu saja karena ada penghalangnya. Jika penghalangnya tersebut hilang, maka hukumnya menjadi boleh. Mahram mu'abad yang selamanya. Yang pertama ada karena nasab, yaitu 7 wanita. 7 wanita itu adalah ibu, yang termasuk ibu di sini meliputi ibu kandung, ibu dari ayahnya dan neneknya. Kemudian anak perempuan, yang termasuk anak perempuan di sini meliputi anak perempuannya, cucu perempuannya, dan terus ke bawah. Kemudian ada saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, yang terakhir ada anak perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua, karena ikatan perkawinan, yaitu ada 4 wanita. Adapun 4 wanita tersebut adalah yang pertama istri dari ayah, yang kedua ibu mertua, yang ketiga anak perempuan dari istri, dan yang keempat istri dari anak laki-laki ataupun menantu. Yang ketiga ada karena persusuan, yaitu 9 wanita. Adapun 9 wanitanya, yang pertama wanita yang menyusui dan ibunya. Yang kedua anak perempuan dari wanita yang menyusui atau saudara persusuan. Kemudian saudara perempuan dari wanita yang menyusui, yaitu bibi persusuan. Kemudian anak dari saudara persusuan. Yang kelima, ibu dari suami wanita yang menyusui. Selanjutnya, saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui. Lalu, anak perempuan dari anak laki-laki wanita yang menyusui. Terus, anak perempuan dari suami wanita yang menyusui. Dan yang terakhir, istri lain dari suami wanita yang menyusui. Kemudian, mahram mu'akkad. Mahram mu'akkad adalah orang yang dilarang dinikahi sementara karena kondisi tertentu. Ada 7 wanita. Yang pertama, saudara perempuan dari istri atau ipar. Yang kedua, bibi dari jalur ayah ataupun ibu. Yang ketiga, istri dari yang telah bersuami. Yang keempat, istri orang kafir yang belum masuk Islam. Yang kelima, wanita yang telah ditalak 3. Yang keenam, wanita pezina sampai ia bertaubat. Dan yang terakhir, wanita yang sedang ihram sampai ia tahalul. Selanjutnya, talak. Rusaknya pernikahan talak itu dari pihak laki-laki. Gugat cerainya itu dari pihak wanita. Secara bahasa, berasal dari kata itlaq, artinya melepaskan. Secara istilah adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya, karena ucapan atau perbuatan kedua belah pihak. Talak biasanya diucapkan suami kepada istrinya dengan lafaz, "Saya ceraikan kamu," atau ucapan semisal, "Pulanglah ke rumah orang tuamu." Jenis-jenis talak. Setidaknya terdapat 3 jenis talak yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, yaitu yang pertama, talak roji, merupakan talak ke-1 atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Dalam hal ini, suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah. Yang kedua, talak bain syukro. Talak bain syukro merupakan talak yang tidak dapat rujuk, sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan istri, harus melangsungkan akad nikah baru. Talak jenis ini dapat terjadi pada keadaan-keadaan sebagai berikut. A. Talak yang terjadi qabla al-dukhul, sebelum adanya hubungan suami istri. B. Talak dengan tebusan atau khuluk. Dan yang terakhir, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Pada hakikatnya, talak bain syukro serupa dengan talak roji, yaitu talak ke-1 atau kedua. Namun, perbedaannya terletak pada telah selesainya masa iddah pihak mantan istri. Jenis-jenis talak. Yang selanjutnya, talak bain kubro, merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain. Kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya. Baru kemudian dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama. KHI juga membagi talak dari segi waktu pengucapannya, yaitu yang pertama, talak sunni, merupakan talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Yang kedua, talak birn, merupakan talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Kemudian masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu seorang wanita setelah dicerai oleh suaminya.
rincian masa idah, yaitu yang pertama, pada surat Al-Baqarah ayat 228, perempuan dicerai dalam kondisi tidak hamil, masa idahnya adalah 3 kali suci. Yang kedua, pada surat Al-Baqarah ayat 234, itu perempuan yang suaminya wafat, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, pada surat At-Talaq ayat 4, yaitu perempuan yang diceraikan dalam kondisi hamil, masa idahnya hingga melahirkan. Kemudian yang keempat, perempuan yang masih belum balik atau yang menopause, masa idahnya adalah 3 bulan. Hikmah dari masa idah. Hikmah masa idah bagi wanita untuk memastikan bahwa rahim wanita yang dicerai tidak ada janin di dalamnya, sehingga tidak tercampur nasab jika ia menikah dengan lelaki lain sedang di dalam rahimnya terdapat janin yang sedang berkembang. Kemudian memberikan kesempatan kepada suami dan istri yang bercerai untuk rujuk ataupun kembali karena masa idah cukup untuk berpikir jernih dalam menyelesaikan persoalan keduanya. Macam-macam pernikahan. Nikah resmi, nikah yang tercatat pada kantor urusan agama, KUA. Setelah akad nikah dilanjutkan dengan walimah kemudian keduanya berumah tangga, hukumnya halal. Yang kedua, nikah mut'ah atau nikah kontrak. Ialah menikah dengan batas waktu tertentu, misalnya untuk selama 3 bulan, 3 tahun. Tujuannya hanya memperturutkan hawa nafsu. Biasa dilakukan oleh golongan Syiah, hukumnya haram. Yang ketiga, nikah siri. Syarat dan rukunnya dipenuhi tetapi pelaksanaan akad nikahnya di bawah tangan, tidak dibukukan oleh KUA atau catatan sipil, serta tidak dipublikasikan secara luas. Dampak negatifnya lebih besar dan lebih baik dihindari. Kewajiban suami, yaitu yang pertama memberi nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Terdapat dalam Quran Surat At-Talaq ayat 95. Yang kedua, memimpin serta membimbing istri dan anak-anak agar menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, serta bangsa dan negaranya. Lalu yang selanjutnya, bergaul dengan istri dan anak-anak dengan baik atau makruh. Lalu memelihara istri dan anak-anak dari bencana baik lahir maupun batin, duniawi maupun ukhrawi. Yang terakhir, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi anak yang saleh. Yang selanjutnya ada kewajiban istri. Yang pertama, taat kepada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun suruhan suami yang bertentangan dengan ajaran agama Islam itu tidak wajib ditaati. Ada memelihara diri sendiri serta kehormatan dan harta benda suami, baik di hadapan atau di belakangnya. Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Lalu yang terakhir, menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, hemat, cermat, dan bijaksana. Hikmah menikah. Nikah adalah ibadah yang mendatangnya banyak kebaikan. Adapun 4 hikmah nikah, yaitu yang pertama, menikah menyempurnakan setengah agama sehingga ada keutamaan di dalamnya seperti berkah, pahala ibadah, kemudahan rezeki, dan sebagainya. Yang kedua, menikah mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, menikah adalah jalan untuk menghasilkan generasi Islam yang soleh dan solehah. Yang keempat, menikah adalah untuk menghindarkan dari perbuatan tercela karena syahwat. Sekian pemaparan mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk audiens, ada yang mau ditanyakan tidak? Halo, audiens, mana audiens nih? Ada yang ditanyakan dari materi pertemuan kita kali ini, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan tanya satu-satu nih.
Di usia berapa kalian berencana? Kan biasanya ada ya. Pak punya nggak rencana? Misalkan, oh saya mau nikahnya nikah muda gitu kan, sekian tahun supaya nanti kalau udah anaknya udah gede-gede, kitanya masih muda, anaknya gede-gede gitu. Kira-kira ada tidak di antara kalian yang punya pikiran seperti itu? Hah? Ada nggak? Ya? Umur berapa? Berencana menikah? Muhammad siapa? Farid? Nggak kelihatan namanya. Usia berapa kira-kira? Yang lain? Ini dari tadi koneksi di sini kurang bagus ini. Di bawah 30, Miss. Di bawah 30 ya. Ya waktu saya nikah itu usia 24. Usia 24 nikah. Ya itu sih tergantung ini ya, walaupun kita berencana bla bla bla, namun juga nanti Allah yang menentukan, betul tidak? Ya, yang jelas sekarang kalian untuk teorinya, untuk teori pernikahannya cum laude, nggak apa-apa, tapi prakteknya nanti, terutama bagi yang ikhwan. Ini pada senyum-senyum aja ya, terutama yang ikhwan. Kalau yang ikhwan ya harus ini dulu ya, harus mapan dulu, harus belajar dulu, sekolah, kuliah, kemudian mungkin dapat kerjaan bagus, karena nanti mau dikasih apa anak orang, ya tidak? Ya enggak? Ya, memang mau nih, saya tanya juga ke yang Ahmad nih, kalau misalkan ada laki-laki yang melamar kalian dengan modal cinta misalkan, kira-kira gimana? Pikir-pikir atau? Kira-kira gimana? Terima tidak? Modalnya modal cinta, sayang gitu. Hah? Terima, Miss. Terima, kata Gilang terima. Maksa, emang maksa. Makan tuh cinta dan sayang itu ya. Ya, yang Ahmad ini yang saya tanya, kira-kira seperti apa komentar kalian? Santai aja, kita santai aja. Pasti mikir-mikir dulu lah, Miss. Mikir-mikir dulu ya, pasti Hasna. Yang lain? Mikir-mikir juga ya. Karena memang yang itu apa istilahnya, cuma modal cinta dan sayang, akan tetapi dia misalkan tidak punya apa istilahnya, karena tidak bisa dinafikan ya, orang berumah tangga itu butuh yang namanya persiapan dan lain sebagainya, ya tidak? Jadi terutama untuk yang laki-laki nih, kalau sudah mapan, sudah punya kerjaan tetap, kalau sudah ini istilahnya, kalau mau perempuan yang mana saja yang ditunjuk pasti ngintil, ya enggak? Ya, pasti ngintil pokoknya. Jadi kalau untuk sekarang teorinya tidak apa-apa, kalian pelajari sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, akan tetapi prakteknya nanti. Jadi prakteknya itu nanti kalau sudah kuliahnya selesai dan lain sebagainya, ya. Nah, yang jelas untuk materi hari ini, yang perlu kalian garis bawahi atau yang kalian pahami adalah pernikahan, baik menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian dalil-dalil tentang nikah, ya. Biasanya kalau dulu itu ya, mungkin sekarang juga masih ada di undangan itu, di kartu undangan itu ada, tapi nanti kalau kalian sebisa mungkin untuk ayatnya tidak usah dituliskan ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil
liqaumin yatafakkarun. Jadi nanti kalau bikin undangan nanti ya, bukan sekarang. Tidak usah dituliskan ayatnya, paling biasanya artinya aja. Ya dalil tentang pernikahan itu ya. Di antaranya adalah Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan dari tanda-tanda wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, dalil nikahnya, kemudian macam-macam pernikahan. Ada macam-macam pernikahan, tadi disebutkan ada nikah, kalau di referensi lain ada nikah sigor ya. Ada nikah mut'ah. Nikah sigor itu nikah silang. Ada nikah mut'ah, ada nikah siri. Nah, kalau nikah mut'ah itu berlaku pada zaman dulu ya, Rasulullah ketika bertempur, berperang di medan perang karena jauh dari keluarga gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri kalau misalkan laki-laki ya yang sudah punya istri akan tapi dia tidak lama tidak berhubungan itu akan tidak, bahasanya mohon maaf agak vulgar, tapi memang seperti itu ya, tidak tahan misalkan ya. Maka pada zaman Rasulullah itu nikah mut'ah itu diperbolehkan. Tapi untuk zaman sekarang itu nikah mut'ah atau nikah kontrak itu tidak diperbolehkan lagi. Karena kesannya apa? Nikah mut'ah, namanya nikah mut'ah kontrak itu kesannya apa? Merendahkan kaum perempuan gitu kan ya. Kemudian ada juga yang namanya nikah siri. Nikah siri itu nikah di bawah tangan. Maksudnya seperti apa? Ada yang paham? Ini mohon maaf tadi saya ada sesuatu ini dengan Ustazah Mahisha. Setelah PAI pelajaran siapa? Vicky. Oh iya, nanti kita insya Allah dilanjutkan. Udah masuk belum gurunya? Belum ya? Belum masuk ya gurunya ya. Saya nggak enak nanti kalau gurunya masuk. Nah, nanti untuk pernikahan ini kalian baca lagi. Nanti apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, nanti kita bahas kembali ya di pertemuan yang akan datang. Tadi saya sekali lagi mohon maaf karena ada sesuatu. Ini di ruang guru sedang ramai ini. Tadi ada sesuatu. Setelah ini juga nanti ada tamu dari UIN, ada mahasiswa yang PPL. Tapi nggak tahu di kelas 12 ini apakah ada jadwal untuk mahasiswa atau kakak-kakak yang sedang PPL gitu ya. Saya kurang tahu juga. Semoga kalaupun misalkan nanti ada, saya berpesan kepada kalian supaya jaga sikap itu aja ya. Jaga sikap, jaga akhlak tuh. Jadi untuk hari ini sekali lagi saya mohon maaf sekali. Nanti kita sambung di pertemuan yang selanjutnya ya. Di hari Jumat yang akan datang. Ini masih belum nih, bahasannya masih panjang banget mengenai pernikahan ini. Ada nikah, udah gitu ada juga hal-hal yang merusak pernikahan. Kayak fasakh, ada cerai ya, talak. Kemudian setelah talak ada juga biasanya kejadian dalam kehidupan itu kan orang yang udah cerai akan tetapi dia kembali lagi. Disebutnya dengan apa? Rujuk ya, kalau dari bahasa Indonesianya itu rujuk. Nah, untuk talak sendiri ada macam-macamnya. Ada talak rojai, talak yang bisa kembali lagi dengan hanya cukup dengan mengucapkan roja'tuki, saya kembali kepadamu. Nah, dengan syarat si istri tadi masih berada dalam masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu ya, masa menunggu. Makanya kalau iddah juga banyak masa iddah. Ada iddah karena cerai, ada iddah karena meninggal, sebagainya. Gitu kan? Ini nanti bahas di pertemuan yang selanjutnya insya Allah. Untuk hari ini kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu a'lam bishawab. Untuk kalian semua saya ingatkan lagi untuk saat ini belajar dan belajar. Jangan pernah memikirkan orang yang tidak mikirin kamu. Rugi ya. Jangan mikirin orang yang enggak mikirin kamu. Rugi ya enggak? Yang ada kita tidur enggak bisa, makan enggak enak, tidur enggak nyenyak gitu kan. Ih ngapain amat gitu ya. Yang jelas sekali lagi sekarang mah belajar. Nanti pada saatnya sambil kita memohon sama Allah dari sekarang berdoanya, ya Allah nanti kelak berikan hamba jodoh yang soleh dan solehah gitu kan, jodoh yang bisa membawa ketenangan misalkan dan lain sebagainya. Kita doanya dari sekarang loh, karena kita nggak pernah tahu kapan doa itu dikabul ya. Orang berdoa itu seperti orang mengayuh sepeda, suatu saat akan sampai juga. Nah kalau kita dari sekarang selipkan doa supaya kelak mendapatkan pasangan-pasangan yang baik, yang soleh dan solehah. Gitu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak CM dengan anak CM banyak loh yang ini, yang akhirnya berpasangan, yang akhirnya menjadi suami istri. Entah di angkatan ini nanti ada atau tidak ya.